Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajar Rahma dengan NIM 30300122096 akan membahas mengenai hermeneutika Al-Quran menurut Nazir Hamid Abu Said. Jadi mengenai biografi singkat beliau yaitu Nazir Hamid Abu Said lahir pada tanggal 10 Juli 1943 di Kuhafa, Provinsi Tanta, Mesir bagian barat, di mana pada saat berusia 8 tahun dia telah menghafal 30 juz. Pendidikannya yaitu dimulai dari S1, S2, dan S3 di dalam jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Diselesaikannya di Universitas Kairo dengan predikat Hakesh Honors. Pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1978 sampai 1980. Kemudian beliau memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Kemudian pandangan beliau terkait hermeneutika Al-Quran. Di sini saya memasukkan dua teori. Yang pertama yaitu Nazir Hamid Abu Said berupaya mengkaji teks Al-Quran dengan menggunakan linguistik dan kritik sastra modern, di mana hermeneutika Al-Quran bertemu dalam pendekatannya atas teks Al-Quran, di mana menurutnya studi Al-Quran adalah sebuah bidang keilmuan interdisipliner yang perkembangannya itu dibimbing oleh kemajuan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial humanitas, khususnya dalam bidang linguistik, semiotika, dan hermeneutika. Kemudian teori kedua beliau mengenai hermeneutika Al-Quran itu, di mana beliau dikenal dengan pendekatan yang unik dalam memahami Al-Quran, di mana beliau menganggap Al-Quran sebagai teks manusia dan produk budaya, bukan hanya sebagai wahyu suci, dan menekankan bahwa Al-Quran adalah teks manusia yang dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Dari pandangan beliau inilah Nazir Hamid Abu Said memperoleh kritik yang mengatakan bahwa konsep Al-Quran yang diuraikan olehnya itu bertentangan dengan pengertian Al-Quran yang dikenal oleh umat Islam. Dan pandangan tersebut membubarkan konsep wahyu dalam Islam, sebab dengan corak pemahaman ala Abu Said tersebut, kemutlakan Al-Quran dan sakralitasnya telah sirna dan menjadi teks manusia ketika masuk dalam pemahaman Nabi yang diaplikasikan dalam kehidupan dan disampaikan kepada umatnya. Dan pandangannya tersebut akan membatalkan konsep wahyu yang dikenal dalam Islam. Jadi kesimpulan dari PPT yang saya jelaskan ini yaitu di mana menurut pandangan Abu Said itu interpretasi terhadap teks agama tidak terlepas dari dimensi budaya tempat di mana teks agama tersebut diturunkan. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk memahami teks agama, kita tidak bisa mengklaim bahwa teks tersebut sudah berbentuk dan berbahasa itu dari Tuhan, namun terbentuk dan tertata sesuai dengan kultur budaya Arab, yang oleh karenanya ada beberapa level konteks yang harus dibahas agar bisa benar-benar menemukan kebenaran dalam interpretasi tersebut, yaitu antara lain level-level konteks eksternal, yaitu konteks interpersonal, kemudian konteks internal yang menggunakan relasi antar unsur, kemudian konteks linguistik, yaitu komposisi kalimat, dan terakhir konteks pembacaan atau konteks penafsiran. Baiklah, jadi itu saja penjelasan PPT dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.